kenapa sih bisa sampai 3 outlet gitu. Tadi dijelasin juga di awal bahwa sebenarnya ini aku bikin ini kan pasti kalau orang-orang nanya pasti modalnya ratusan juta. Iya. Kok bisa tiba-tiba 3 outlet dalam 2 tahun yang kondisinya memang lagi pandemi. Ya gitu. Aku nyadar diri juga di kampus kayaknya nggak begitu berprestasi nih. Itulah cari prestasi aja lomba bisnis kayaknya oke nih. Ikutan. Jadi dapat prestasi, dapat cuan juga. Jangankan bisnis yang baru mulai, yang sudah mulai aja banyak banget kendalanya kan, Bener banyak banget banget. yang tutup gitu. 2 digit lah. Wah, 2 digit ya. Tapi satu lumayan. outlet. Satu outlet, oke. Satu outlet 2 digit Ya, berarti. lumayan lah. Ya udah gitu. Ya. Kenapa namanya Burger Chill? Oke, jadi Burger Chill itu kita ambil nama dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Silvana Wahyu Nur Kartika, biasa dipanggil Sisil, salah satu mahasiswa aktif di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini, aku jadi moderator di salah satu kegiatan BEM yang diselenggarakan oleh Departemen Ekonomi Kreatif, yaitu di acara FPKS 3, yang dimana kegiatan ini merupakan kegiatan talk show dengan mengangkat tema strategi marketing dan business management. Nah, karena di sini kita ngebahasnya tentang usaha, kewirausahaan juga ya di sini. Tentunya kita bakalan ngehadirin salah satu owner atau salah satu narasumber yang cukup kompeten nih. Karena kita sekarang lagi ada di salah satu outlet usaha, yaitu Burger Chill. Jadi langsung aja kita panggilin salah satu ownernya, yaitu Kang Noval Muhammad Abdullah Rahim. Halo Teh. Halo. Sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Teh gimana? Alhamdulillah sehat banget. Gimana nih perjalanan dari rumah ke sininya? Lancar? Lancar, aman, lancar banget sih. Aman ya, padahal di Bandung loh. Bandung ya. Iya. Oke, mungkin kita bakalan langsung aja ngobrol-ngobrol tentang Burger Chill ini ya, Kang ya. Oke, kesibukannya gimana nih, Kang? Oke, jadi sebelum bahas kesibukan, Iya. kayaknya aku mau ngenalin diri dulu ya, Boleh, supaya boleh. teman-teman lebih tahu gitu ya. Karena tiba-tiba bingung nih siapa nih yang datang. Iya, gitu. bener Aku mau banget. Kenalin lagi. Oke, jadi nama saya Naufal. Saya di sini sebagai salah satu mahasiswa juga nih dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan jurusan Perikanan. Nah, aku di kuliah angkatan 2020. Oke, langsung lanjut ke pertanyaannya. Kalau ditanya kesibukannya udah jelas banget. Yang pertama kan karena tadi sebagai mahasiswa berarti kuliah juga gitu. Iya. Tapi selain kuliah di sini juga aku ngejalanin usaha yang namanya Burger Chill. Kayak gitu. Oke. Mahasiswa yang udah punya usaha nih ya, Iya, kita kenalnya. amin. Gimana tuh Kang ngebagi waktunya? Ngebagi waktunya mungkin agak-agak PR sih di awal. Iya. Karena memang dari semester 1 sampai semester 3 aku tuh susah banget nyesuaiin waktu kuliah, jujur. Karena kalau bisa cerita gitu ya, dulu waktu awal kita buka outlet di bulan ke-11 gitu, aku tuh sambil jaga, kebayang gak sih? Kuliah mulai jam berapa? Jam 10 biasanya gitu ya, jam 10 atau ada yang kelas 7.30, jam 12 tuh aku udah buka outlet. Jadi ketika teman-teman jam 1 udah kelas, dulu inget banget kelas-kelas zaman oceanografi apa gitu semester 2, orang-orang pada fokus belajar, aku sambil masak burger gitu. Masak burger, ada orderan, itu aku lakuin dulu kayak gitu. Cuma untuk sekarang karena mungkin memang udah hire team, udah ada karyawan juga, jadi sebenarnya nggak sehektik itu untuk di outlet. Sekarang hektiknya lebih di jalanan sih, kayak perpindahan dari outlet sini ke outlet sini gitu. Pas lagi kelas itu aku sering banget, karena kadang-kadang tiba-tiba ketika memang bahan habis gitu ya, terus nggak ada yang bisa nganter, kadang-kadang aku sendiri yang nganter ke outlet. Dan itu tuh nggak jarang di jam-jam kuliah kayak gitu. Oke, ternyata ini ownernya sendiri yang turun ya, Iya, gitu. turun dong. Keren banget. Oke, berarti Kang, ini tadi udah sempat dibilangin kalau misalkan dari outlet satu ke outlet lainnya. Berarti jumlah outlet Burger Chill itu ada berapa sih, Kang? Oke, jadi sebenarnya ini tuh outlet yang ketiga. Oke, ini outlet yang ketiga, dan sebelumnya tuh aku ada 2 outlet lagi. Yang pertama ada di Jalan Bengawan nomor 11, yang kedua ada di Jalan Pelajar Pejuang 45. Itu kita collab
sama coffee shop juga, cuma di lantai 4 di rooftop, sama yang ketiga di sini. Nah cuman untuk outlet yang pertama kita lagi proses pemindahan. Rencana kita memang mau pindahin dari Bandung ke salah satu kota kayak gitu. Oke, jadi buat teman-teman semua nih yang pengen nyobain Burger Chill, tunggu aja Burger Chill bakalan pindah di semua tempat ya, Kang? Amin. Oke, mungkin aku pengen nanya juga nih, Kang. Awal mula Akang pilih burger sebagai produk yang dijual tuh apa sih? Oke. Jadi sebenarnya kenapa aku pilih burger, karena memang ada ceritanya nih. Jadi waktu zaman-zaman masih kecil, masih SD, orang tua kan suka ngajak tuh main, misalnya kalau misalnya tanggal 1 atau tanggal hari Sabtu Minggu, biasanya orang tua ngajak main biasanya ke mall gitu ya. Terus biasanya abis dari mall itu, abis belanja, kita tuh suka diajak makan. Kalau nggak apa-apa ya sebut brand ya. Kalau nggak di KFC, di McD biasanya kita main ke sana. Nah cuman karena aku sama Zaki orangnya aktif ya, suka main pelosotan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita males makan nasi. Nah kita cari alternatif yang kita bisa makan tapi sambil main pelosotan gitu. Akhirnya dari sana aku sama Zaki jadi suka burger. Gitu. Zaki tuh kembaran aku, owner Burger Chill juga gitu, dan di FWIC juga teman-teman. Nah akhirnya kita berdua jadi suka burger gara-gara si pelosotan tadi, suka main. Akhirnya dimanapun ada tempat pelosotan gitu ya, kayak fast food, kita pasti pesannya burger. Sampai akhirnya burger itu jadi makanan kesukaan sampai kita gede, dan jadi alternatif makanan juga kalau kita lagi mau makan nasi kayak gitu lah ibaratnya. Oke, tapi emang burger itu ada rotinya juga ya, jadi lumayan cukup mengenyangkan ya kan? Ada rotinya, ada sayurnya, ada dagingnya juga. Jadi ya kayaknya bisa dibilang 4 sehat 5 sempurna juga sih kalau memang bahannya bagus-bagus ya, fresh kayaknya. Bener banget. Paling ditambahin susu baru 4 sehat 5 sempurna ya. Oke, berarti awal mulanya itu karena suka burger, jadi mulai produk burger juga ya? Iya, benar-benar. Oke, berdiri di tahun? Kebetulan kita berdirinya tuh di tahun 2020 pas awal-awal pandemi atau pertengahan pandemi di tahun 2020. Padahal kan pandemi itu bulan apa ya, Januari Februari gitu ya. Bener. Aku bukannya bulan Juni gitu. Keren banget nih, di awal pandemi 2020 orang-orang gulung tikar, justru mahasiswa FPIK ini malah ngebuka usaha baru yang tentunya juga selama 2 tahun berjalan ini udah punya 3 outlet ya. Alhamdulillah banget. Oke Kang, aku sebenarnya penasaran sih kenapa namanya Burger Chill. Oke, jadi Burger Chill itu kita ambil nama dari burger kecil. Jadi burgernya ukurannya kecil. Kenapa burgernya ukuran kecil? Karena kita lihat habit orang-orang Indonesia. Kita lihat, oh di Indonesia tuh ternyata kalau makan siang tuh bukan sama burger, karena yang makan burger tuh di barat sana gitu. Di Indonesia makan nasi padang sama nasi padang gitu ya. Kalau orang-orang Nangor sama Adede gitu. Iya, Adede ya. Ya pasti mana sama nasi kan. Terus akhirnya kenapa enggak kita bikin produk burgernya, kita ganti positioningnya. Kalau orang-orang jual burger buat pengganti makan siang, kita ubah jadi cemilan aja. Makanya kenapa namanya burger chill, itu singkatan dari burger kecil. Ukurannya kecil makanya chill, santai. Jadi makanannya makan buat santai. Makanya dari produk kita juga nggak jual burger asin doang, tapi kita jual makanan manis juga, karena memang positioningnya sebagai cemilan gitu. Jadi ada burger asin, burger manis, dan jadilah burger chill. Oke, luar biasa banget nggak sih sebenarnya? Karena di sini emang bener ya, masyarakat Indonesia tuh kalau nggak makan nasi tuh kayak nggak makan. Jadinya burger tuh ada untuk nemenin cemilan di kala nugas. Ketika jam 10 pagi gitu ya, atau jam 4 sore yang nggak lapar, nggak kenyang gitu. Ada solusinya ya burger ini. Oke. Luar biasa banget. Oke Kang, aku pengen nanya juga nih, kira-kira awal mulanya berdiri pada saat pandemi itu kan ada kendalanya nih. Kendalanya apa aja sih waktu itu? Nah ini oke banget sih pertanyaannya, karena memang pandemi itu banyak banget kendala. Jangankan bisnis yang baru mulai, yang sudah mulai aja banyak banget kendalanya kan. Banyak banget yang tutup gitu. Jadi kendala awalnya tuh sebenarnya karena memang aku jualan di rumah. Jualan di rumah dan posisi rumah tuh ada di dalam gang. Rumah di dalam gang yang cuma muat 1 motor. Kalau teman-teman pernah main ke rumahku, aku tuh bukan kalau teman-teman nyangka gitu kita buka Burger Chill privilege orang tua, sebenarnya aku tuh rumah tuh di dalam gang, teman-teman. Rumah di dalam gang, dan gangnya tuh cuma masuk 1 motor. Kebayang nggak sih? Dan itu salah satu kendala, gimana mau jualan ke orang-orang luas gitu, orang lain mau ke rumahku aja susah. Kayak gitu. Nah, akhirnya itu salah satu kendala. Cara ngatasin kendalanya
Ya awalnya kita jualan di WhatsApp, jualan di Instagram, kita jualan ke teman-teman gitu ya, jualan ke teman SMP, jualan teman SMA gitu. Akhirnya mereka pada beli. Di minggu pertama mereka beli gitu. Minggu kedua mereka ngebantuin lagi gitu ya. Terus minggu ketiga mereka udah mulai pada bosan. Akhirnya aku mikir, wah kalau misalnya teman-teman udah bosan, ini kayaknya minggu keempat udah tutup nih burger kecil, nggak jadi dong dagang, jadi pengusaha tuh nggak jadi. Akhirnya ya udah aku coba cari alternatif lain. Akhirnya manfaatin tadi namanya TikTok gitu. Ngerintis lah dari akun yang masih sedikit, terus akhirnya bisa nambah-nambah followers ya lumayan lah. Lumayan banget sih emang. Di kala pandemi emang orang-orang pasti 24/7 megangnya handphone ya. Megangnya handphone, bener. Makanya aku manfaatin handphone itu. Bener banget. Berarti awal mula Burger Chill itu adalah dari TikTok ya? Dari TikTok, bener. Dari TikTok. Iya. Berarti bikin konten dulu Bikin ya? konten, bener. Oke, berarti selain Kang Noval ini jadi owner, sebenarnya dia konten kreator juga guys. Sedikit gitu. lah, Sedikit ya. Iya, banyaknya dagangnya sih. Banyaknya dagangnya Iya. ya. Oke. Sampingan berarti konten kreator ya? Iya, sebenarnya konten kreatornya buat promosi produk aja sih. Oke. Kayak gitu. Oke, menarik banget gak sih dari awal mula berdirinya Burger Chill sampai saat ini? Aku kepo juga nih Kang. Maksudnya dalam 2 tahun ini itu bisa sampai berdiri 3 outlet, itu gimana sih? Oh, oke. Ini juga salah satu yang menarik juga. Iya. Karena memang kenapa sih bisa sampai 3 outlet gitu. Tadi dijelasin juga di awal bahwa sebenarnya ini aku bikin ini kan pasti kalau orang-orang nanya pasti modalnya ratusan juta. Iya. Kok bisa tiba-tiba 3 outlet dalam 2 tahun yang kondisinya memang lagi pandemi. Jadi sebenarnya aku dari awal jualan dari 2020 buka Burger Chill selama 11 bulan kita nggak ambil profitnya. Kebayang nggak sih? Jadi bulan pertama misalnya untungnya 1 juta, 1 jutanya kita beliin kompor. Bulan kedua dapat profit lagi 2 juta, nyicil kulkas. Bulan ketiga dapat profit lagi 4 juta, beli pemanas. Itu sebenarnya yang aku lakuin sampai bulan ke-11. Nah, akhirnya di bulan ke-11 punya uang yang agak lumayan lah ya. Bikinlah si kontainer. Itu yang jadi outlet pertama di Jalan Bengawan. Kayak gitu. Terus akhirnya dari 1 outlet itu dapat profit, dikumpulin dan akhirnya buka outlet kedua kayak gitu. Terus akhirnya pas di outlet kedua sambil nambah-nambah karena memang waktu itu outlet kedua juga masih agak nyicil sebenarnya. Bayar sewa juga nggak bayar setahun. Akhirnya aku coba cari alternatif untuk apa ya? Alternatif untuk menambah uang dan memanfaatkan privilege mahasiswa. Karena aku ngerasa aku masih mahasiswa nih, aku berhak mendapatkan pendanaan, lomba-lomba bisnis. Sampai akhirnya di outlet kedua tadi, aku tuh banyak ikutan lomba bisnis. Ikutan lomba bisnis sana sini, pokoknya lomba bisnis dimanapun, keluar kota aku kejar. Sampai akhirnya itu jadi dapat uang tuh dari sana gitu, dapat beasiswa bisnis, dan dari sana tuh hadiahnya lumayan gede gitu. Ada yang hadiahnya ya sekian dan itu yang jadi modal untuk menambah outlet yang baru lagi ya gitu. Untuk nggak cuma outlet sih sebenarnya pengembangan kayak gitu. Jadi memang selain perputaran tadi aku tuh manfaatin lomba bisnis deh. Bisnis plan. Dikala orang-orang ikutan bisnis plan tuh cuman sekedar rencana, kalau Kang Noval tuh udah ada malah ya gitu. Makanya kadang suka dimenangin. Iya. Karena emang udah ada juga ya, jadi udah tahu bener-bener. hasilnya. Oke. Keren banget. Berarti Kang sejauh ini untuk modal itu terus berputar ya? Terus berputar. Bahkan sampai kemarin pun aku masih ikutan lomba bisnis. Waduh. Misalnya ada hadiahnya agak lumayan gede nih. Kita butuh buat inovasi produk. Kemarin tuh aku mau coba keluarin produk baru, tapi butuh modal nih. Karena memang butuh lumayan gede lah pada saat itu. Karena beli mesin baru kan. Akhirnya tiba-tiba ada lomba bisnis, ya udah ide produk barunya tadi aku lombain, taunya menang kayak gitu sampai ke minggu lalu masih lomba. Waduh. Ke Jogja. Keren. Karena memang selain memang dapat duit, dapat prestasi juga gitu. Aku nyadar diri juga di kampus kayaknya nggak begitu berprestasi nih. Itulah cari prestasi aja, lomba bisnis kayaknya oke nih, ikutan. Jadi dapat prestasi, dapat cuan juga. Bener banget sih Kang. Maksudnya kalau misalkan kita cuman jadi mahasiswa yang emang kuliah doang nih, gak punya prestasi lain, sayang banget ya. Betul. Bener. Oke Kang,
Ngomong-ngomong tentang strategi bisnis nih Kang, Oke, mungkin oke. boleh nih disampaikan sebenarnya apa yang diterapin sama Burger Chill untuk strategi bisnisnya. Oke, oke. Jadi sebenarnya kalau buat bicara strategi bisnis aku nggak akan terlalu panjang lebar karena memang bukan ranahku juga. Aku Iya. bukan yang expert kayak kuliah ekonomi bisnis, bukan sih. Hmm. Jadi ini by pengalaman dan ini jawabannya subjektif juga. Ada yang bilang benar, ada yang bilang salah gitu. Tapi kalau dari pengalaman pribadi, strategi mulai itu yang pertama harus bisa ngoptimalin yang ada. Ngoptimalin yang ada itu kayak gimana? Salah satu contohnya ketika teman-teman misalnya pengen jualan makanan, ya udah nggak usah muluk-muluk, pakai kompor yang ada di rumah dulu, pakai katel yang ada di rumah dulu, karena itu salah satu cara untuk memulai secepatnya gitu. Karena kalau misalnya kita baru mulai usaha tapi pengen beli kompor baru, pengen beli katel baru, ya otomatis itulah yang disebut modal bisnis dan kita butuh uang lagi buat ngeluarin itu. Tapi kalau kita manfaatin yang ada, nggak keluar duit kan. Iya Kayak benar gitu. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang punya mesin jahit misalnya di rumahnya gitu kan, bisa juga ngejahit kerudung kah gitu, ngejahit masker kemarin misalnya, itu kan bisa kita manfaatin tanpa ngeluarin modal. Itu yang pertama ya, optimalin segala sesuatu yang ada. Barang-barang di rumah kalau bisa dipakai bisnis, pakai dulu aja. Kayak gitu. Terus yang kedua, optimalisasikan juga kreativitas kita gitu. Karena kalau misalnya kita masih muda, masih mahasiswa tapi kita nggak pernah manfaatin kreativitas, nggak pernah main, nggak pernah nongkrong, ya otomatis kan beku otaknya gitu. Tapi kalau misalnya kita sering ngobrol sama orang, sering sosialisasi, sering nongkrong, otomatis inspirasi itu makin banyak kayak gitu. Jadi optimalisasikan juga kreativitas kita, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa mulai segala sesuatu dari yang sederhana juga. Dulu Burger Chill ketika awal buka bisnis, kemasannya kita juga masih sederhana kok. Kita belum bisa ngesablon kayak gini. Karena kan ini kalau nyablon harus 2.000 Lumayan ya, piece, iya. 5.000 piece, dan itu kan kalau nominalin gitu bisa 10 juta, bisa 5 juta satu kertas gini doang gitu. Belum kertas burger dalamnya misalnya atau dus-dusannya. Nah, mungkin untuk awal-awal kita bisa mulai dulu dari yang sederhana. Mulai dari dus-dus yang ada di toko kemasan, pakai stiker dulu nggak masalah gitu. Yang penting yang pertama tuh memang harus ada brandingnya gitu. Kita harus ada logonya, harus ada tagline-nya supaya orang-orang tuh bisa mengenali produk kita gitu. Oh ya, jadi kalau teman-teman punya usaha harus punya identitas. Karena identitas tuh penting, karena kalau misalnya kita nih orang-orang gitu di lingkungan kampus tapi nggak punya nama, misalnya tuh orang-orang di dunia ini nggak punya nama, otomatis kan orang bingung mau ngenalinnya Bingung ya. gimana. Tapi kalau kita punya identitas, oh punya namanya apa, Burger Chill, kan orang-orang bisa ngenalin gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada nama, ketika kita jualan di online di Shopee Food misalnya, pas orang lain pesen kemasannya kemasan plastik doang, ya udah gitu, ketika orang itu makan cuma untuk dimakan doang. Tapi kalau kita punya kemasan yang menarik, punya tagline, punya logo, ketika orang lain ngelihat tagline-nya, ngelihat logonya, orang lain itu bisa keinget kayak gitu. Itu mungkin salah satu tips apa ya tadi, 3 ya. Bisnisnya, Iya, strategi 3 strategi bisnis. bisnis. Terus yang ketiga, manfaatin sosial media juga buat promosi, buat Bener marketingnya. Karena kalau zaman sekarang kita nggak manfaatin strategi sosial media, sayang banget. Karena kalau kita bisa bedain gitu ya, zaman sekarang sama zaman dulu. Kalau zaman dulu orang tua kita misalnya kalau mau bikin usaha, pengen promosi, harus ke TV, harus ke radio. Iya. Dulu kan modalnya gede banget. Udah gitu harus masang spanduk, harus masang baliho, mahal kan ya. Zaman sekarang kita bisa pindahin posternya, balihonya kita bisa pindahin ke handphone lewat story WhatsApp, story Instagram, lewat TikTok gitu. Dulu kita mau bikin video harus ngundang atau harus nyewa videografer profesional. Zaman sekarang banyak kok orang yang pakai handphone pribadi buat bikin snapgram, buat bikin TikTok, viewersnya banyak, dan itu bisa kita manfaatin di sosial media tadi kayak gitu. Dan bisa kita rintis juga sosial media tuh. Iya benar banget. Iya. Bisa jadi konten kreator ya. Iya, meskipun memang pada awalnya mungkin nggak ada followersnya, tapi bisa juga kok nanti bertambah kayak gitu. Yang penting tuh konsistennya aja Iya, ya kan benar, ya. konsistennya. Konsisten kalau misalkan kita mau branding produk segala macam, Iya, benar itu banget. jelas kontennya ya. Iya, jelas kontennya kayak gitu. Oke, tadi tentang strategi bisnis. Kalau misalkan pemasarannya kan tadi ada sempat nih disampaikan TikTok ya. Iya, lewat TikTok. Itu gimana tuh, Kang? Oke, jadi sebelum cerita tentang TikTok ada Iya. cerita menarik juga nih. Jadi dulu ketika jualan di rumah, kan jualannya tuh bener-bener di gang ya. Jualan di gang, nggak ada yang lewat, nggak ada yang beli. Akhirnya kalau misalnya si bisnis ini nggak ada yang beli lagi gitu ya, ya otomatis tutup gitu. Karena minggu pertama orang-orang beli karena penasaran, teman sih sebenarnya, lebih ke teman. Terus minggu kedua teman-teman beli karena kasihan. Terus minggu ketiga mereka beli karena memang
beli untuk terakhir kalinya gitu Iya. ya. Karena memang udah bosan di minggu ketiga. Nah, otomatis di minggu keempat ketika teman-teman udah bosan nggak ada lagi yang beli kan. Nah di sana aku mikir gimana caranya yang beli itu nggak cuma teman-teman doang, tapi yang beli itu temennya teman, saudaranya teman, saudaranya teman, temannya teman. Nah, aku tuh pengen kayak gitu, gimana sih caranya gitu. Akhirnya kepikiran lah tadi sosial media gitu. Akhirnya ketika aku pengen manfaatin sosial media, ya dicoba dulu gitu, mulai dari Instagram gitu ya, upload di feeds, upload di Snapgram, sampai akhirnya di suatu titik memang bener-bener gak ada yang beli banget gak ada yang bener-bener beli banget. Terus akhirnya aku ngobrol sama orang tua, sama mama, mah aku jualan burger gak ada yang beli nih, ngomong kayak gitu kan ke mama. Terus akhirnya ada tukang putu lewat depan rumah pas pandemi banget, tukang putu lewat depan rumah. Terus akhirnya mama bilang, kamu bersyukur kamu masih tinggal di rumah sama mama, tuh lihat tuh ada tukang putu jualan nggak ada yang beli, katanya pandemi gini siapa yang beli putu katanya gitu kan. Akhirnya aku kasihan sama tukang putunya, ingat banget waktu itu punya uang 10.000, terus akhirnya ngebantu mang putu beli putu 5.000, padahal lagi nggak pengen putu gitu. Beli putu 5.000, terus putunya dikasihin ke anak kecil yang lagi main di sana, putunya dikasihin, terus sisa 5.000-nya aku beli kopi lah ke warung gitu ya. Pas udah beli kopi ke warung, pulang ke rumah main handphone. Pas lagi main handphone cerita-cerita sama teman, sama pacar gitu, cerita aku pengen usahanya laku gimana caranya. Terus akhirnya pacar aku ngasih masukan gitu ya. Pal kalau mau rame jualannya coba main sosmed, main TikTok. Sekarang TikTok lagi rame. Terus sekarang orang-orang di endorse juga pada gede juga cuannya. Terus aku mikir gitu, kalau orang lain di endorse uangnya bisa gede, itu kan nge-endorse produk orang gitu. Kalau kita nge-endorse-nya produk sendiri kayaknya lebih gede duitnya kan. Kayak gitu kan. Nah, akhirnya dari inspirasi tadi bikin konten, detik itu juga aku langsung bikin TikTok. Bikin TikTok dan langsung divideoin gitu ya. Akhirnya pas udah divideoin, baru ngupload 1 jam, 1 sampai 3 jam lah viewersnya langsung sampai 1 juta. Dulu ya, kalau sekarang kan viewers 1 juta mungkin udah banyak ya. Udah biasa ya. 2020 viewers 1 juta tuh kayak banyak banget. Ya lumayan lah ya. Akhirnya dari satu TikTok itu viewersnya 1 juta, dan follower TikTok yang tadinya nggak ada langsung 10.000. Waduh. Dari yang awalnya jualan di rumah yang beli 1-2 orang gitu, teman dekat, sehari bisa sampai 100. Bahkan meskipun rumahnya di dalam gang, cuma lewat 1 motor, orang-orang tuh dari Jakarta sampai ngantri. Itu kaget banget sih, karena memang lagi viralnya pada saat itu. Akhirnya pada datang ibu-ibu gitu, datang mau beli burger kak, ini anak saya lihat di TikTok. Akhirnya kayak gitu banyak pada datang ke rumah di sana. Itu sampai 1 gang kayaknya macet ya. Kebetulan gangnya memang cuma satu motor ya? Satu motor doang, jadi mereka nunggunya depan gang gitu. Oke, luar biasa banget ya. Jadi emang the power of social media sampai akhirnya wah makin dikenal sama banyak. Iya benar-benar. Oke, kalau misalkan boleh tahu nih, biar teman-teman semua pada tahu, akun Instagramnya apa sih Kang? Siapa tahu pada kepo. Oke, buat Instagramnya Burger Chill, teman-teman bisa cek @burgerchill.id. Nah, kalau misalnya teman-teman selain Instagram boleh ya? Boleh. Kalau misalnya mau cek di TikTok, karena kebetulan di TikTok kita nggak punya akun resmi, teman-teman bisa cek aja #burgerchill. Nanti bakal keluar tuh video-video Burger Chill dari akun TikToknya Zaki Noval gitu. Terus kalau misalnya teman-teman kepo, pengen pesen langsung, bisa langsung di GoFood, Shopee Food, tulis aja Burger Chill, nanti bakal keluar. Udah tersedia juga tuh di GoFood atau di GrabFood juga ya? Iya, GrabFood, GoFood, Shopee Food. Oke, tadi tentang strategi bisnis, marketing, pemasaran segala macam. Aku penasaran nih Kang, omset yang udah didapetin selama per bulannya berapa nih? Oke, jadi ini aku nggak bisa jawab detail. Ya nggak apa-apa. Ya masih kecil juga sih, nggak begitu gede, baru sekitar 2 digit lah. Wah, 2 digit ya. Tapi lumayan. satu outlet. Oke. Satu outlet 2 digit Ya, berarti. lumayan lah. Ya udah gitu. Ya, 3 outlet lumayan ya. Adalah. Kan yang jalannya sekarang 2. Satu lagi vakum dulu. Yang satu mau pindah nih. Mau pindah. Udah dipindahin sebenarnya. Oh, udah dipindahin.
cuma belum di spill karena memang belum buka kan, takutnya memang nggak jadi buka burger gitu tadi gitu. Oke. Lumayan ya selama 1 bulan mahasiswa yang memiliki usaha ini udah punya penghasilan gitu. Lumayan buat jajan, kan baru kuliah juga, bayar kuliah juga. Bener. UKT ya harus dibayar. Iya, mahal. Oke, tadi ngomongin tentang omsetnya ya. Aku penasaran nih. Kan tadi cerita awalnya itu lebih kayak ke karena aku suka burger gitu. Berarti kan otomatis udah tahu nih pesaing yang ada di pasaran. Iya. Nah, itu gimana sih nanggepinnya? Oke, kalau misalnya nanggepin sama kompetitor sebenarnya ya udah jalanin aja gitu, karena memang salah satu cara buat bersaing tuh ya kita harus punya diferensiasi, harus punya perbedaan. Makanya ya dari awal kita memang udah punya perbedaan. Perbedaannya apa? Burger kita kecil gitu dan positioningnya sebagai cemilan. Jadi ibaratkan kalau memang ada kompetisi antara brand-brand, ya kita nggak ikut kompetisinya karena memang beda ranahnya gitu. Beda ranahnya. Ketika mereka mungkin bersaing untuk pengganti makan siang, mungkin aku buat cemilannya, ibaratnya kayak gitu lah. Ya intinya diferensiasi sih. Oke, berarti identitasnya Burger Chill itu tuh nggak ada yang ganggu sebenarnya ya. Iya. Jadi lebih kayak ke meskipun ada banyak ya sebenarnya burger ada ya. aja sih, ada aja. Cuman memang ya karena kita punya diferensiasi yang benar-benar beda, jadi memang target pasarnya agak sedikit beda gitu. Oke. Ya, mungkin ketika orang-orang McD, KFC mereka nyasarnya orang-orang yang berkeluarga, yang punya anak-anak, makanya mereka jual mainan gitu ya. Kita ambil nyasar yang lain. Kita bikinnya burger yang memang target pasarnya untuk anak-anak muda, buat mahasiswa gitu. Karena kan kalau kita bicara burger, ada burger yang mahal kayak Lawless, mereka pasarnya buat orang-orang yang udah berduit gitu. Nah, kita pasarnya mahasiswa, yang mahasiswa butuhin apa? Oh, harganya belasan ribu, ya kita jual burger harga belasan ribu. Terus target pasarnya ketika dikerucutin lagi, ternyata yang banyak beli tuh cewek-cewek. Nah, akhirnya kita pakai gombalan-gombalan gitu. Makanya bisa dilihat nih. Oke, apa tuh? Burgernya nggak cukup satu, tapi kamu cukup satu. Ini kan salah satu strategi juga gitu. Karena ketika yang belinya cewek gitu ya, ada cewek beli, dia ada tulisan kayak gini. Aduh. Kan dia bisa snapgram. Iya, ketika istimewa dia snapgram, banget gitu kan, ya. Iya, snapgram akhirnya kesebar ke teman-temannya gitu, ada yang beli lagi gitu. Oke, berarti itu tadi barusan tagline-nya ya? Iya. Tagline-nya, burgernya nggak cukup satu. Burgernya nggak cukup satu. Oke. Luar biasa. Sebenarnya ini sama kayak ownernya juga sih, nggak cukup satu, kan berdua. Oh iya. Cuman Zaki nggak bisa hadir. Lagi berhalangan ya untuk hari ini. Iya, kebetulan dia ada acara juga. Tadinya udah ada agenda, ya gitulah pokoknya. Jadi bagi-bagi job ya. Iya, bagi-bagi. Oke, dari tagline-nya ini burgernya nggak cukup satu tuh karena kita dianjurkan untuk membeli lagi ya. Iya, karena burgernya kecil ya. Jadi ya gimana caranya dia belinya 2 kali deh, biar bisa buat makan siang gitu ya. Iya. Biar bisa nggak cemilan doang kayak gitu. Oke, tapi emang harganya pun relatif lebih murah ya Kang ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan lapar ya nambah lagi ya nggak akan bisa menghabiskan uang di kantong gitu. Bener banget. Oke nih Kang, tadi kan udah bertanya seputar Burger Chill ya. Aku penasaran juga nih, mungkin teman-teman semua yang lagi nonton nih pengen mulai usaha gitu, usahanya di bidang makanan ataupun apapun itu, boleh nggak sih kasih tips and trick atau masukan nih awal mulanya kita harus ngapain sih gitu? Karena tadi aku udah jawab ya optimalin yang ada, mungkin kalau aku sebut lagi mengurangi kan ya. Mungkin tambahannya adalah coba dulu lomba bisnis. Wah. Karena itu jarang disebutin orang sih. Karena aku sebagai mahasiswa yang merasakan manfaat dari lomba bisnis, jadinya terdampak gitu ya. Iya, terdampak banget gitu. Karena kalau aku ikut bisnis plan itu biasanya A sampai Z dipelajari. Mulai dari kita bikin namanya, bikin produknya gitu. Terus akhirnya idenya kita sampein ke orang. Itu sebenarnya kalau aku bisa bilang itu tuh adalah skala kecil dari skala kecil dari pengkayaan wawasan juga ya. Iya, buat kalau misalnya kita udah lulus kuliah mungkin ke investor langsung, tapi kalau kita sebagai mahasiswa tuh di lomba bisnis. Kayak gitu. Dan ketika kita lomba bisnis, kita dapat pembelajarannya, kita bikin brandnya, dan ketika kita menang, kita dapat ilmu, dapat juga tambahan uangnya gitu. Jadi tambahannya mungkin tipsnya jangan lupa ikut lomba bisnis. Karena Burger Chill juga berawal dari lomba bisnis. Gitu. Besar karena lomba bisnis tuh. Apalagi buat teman-teman semua nih yang lagi nonton, kalau misalkan sebagai mahasiswa, manfaatin privilege-nya sebagai mahasiswa ya. Bener banget.
Tapi kalau misalkan teman-teman bukan mahasiswa, bukan berarti nggak bisa ya, Bukan kan? berarti nggak bisa, karena banyak juga sih. Banyak juga banget. lomba-lomba bisnis plan yang gak cuma mahasiswa sebenarnya. Aku juga sering kok ikut lomba. Oh, nggak ada kategori kampus, ternyata bisa umum, lulusan SMA. Bahkan anak-anak SMA pun banyak. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu gitu, aku tuh ikutan lomba bisnis bahkan bukan dari kuliah, dari SMA. Dari kelas 1, kelas 2 SMA tuh udah ikut lomba bisnis ke Jakarta, kemana ngewakilin Jawa Barat, aku udah biasa kayak gitu. Dan Wah. memang dampaknya sebesar itu. Karena kalau kita ikut lomba bisnis dapat mentor, dapat lingkungan bisnis. Karena gimana ya, kalau kita ikut lomba bisnis itu yang bikin usaha itu bukan cuma kita. Bener banget. Ternyata orang-orang lain, finalis lain pun sama bikin usaha. Dan ketika kita nanya bisnisnya udah jalan belum, ternyata ada yang lebih hebat, ada yang lebih inovatif produknya, kita jadi kepacu kayak gitu. Dan itu juga bisa jadi salah satu testimoni produk sih kalau menurut aku. Karena kalau misalnya kita bikin brand, kita bikin produk, terus kita tanya ke juri, dan si juri ini tuh bisa bilang produk kita bagus apa enggak, dan bisa kita tentukan gitu. Kata jurinya produknya kurang bagus, ya itu bisa jadi salah satu jawaban bahwa oh kayaknya nggak cocok nih buat di pasaran. Tapi ketika jurinya bilang oh ini produknya oke, meskipun kita di lomba bisnisnya kalah, kita kan jadi tahu jawabannya. Iya. Dan si jurinya pasti ngasih masukan produknya diginiin gitu. Itu kan menurut aku salah satu hal yang Membangun ya. membantu banget. Oke, Kayak berarti gitu. dari kritik-kritiknya juri nantinya Iya, tuh benar. bisa ngebuat kita justru jauh lebih berpikir, oh produk ini ternyata kurangnya di sini Iya, gitu. benar. Oke, berarti kalau misalkan teman-teman semua mau memulai usaha, berarti jangan lupa kalian niat dulu nggak sih? Lihat dulu, Iya, terus niat akhirnya dulu ya. tadi optimalin yang ada. Iya, Terus yang kedua optimalin. mulai yang namanya branding gitu ya. Terus yang ketiga tambahannya ya jangan lupa juga ikut kompetisi Iya. bisnis plan. Oke, karena emang kompetisi itu ngebangun kita, selain kita untuk jadi pemenang, ngebangun Iya, kita iya. juga dari materi-materi kayak misalkan, oh strateginya tuh ada banyak gitu, bisa Dan- apa nih yang cocok? Dan terbiasa berkompetisi juga sih gitu. Karena kan kita kompetisi kalau di lomba udah pasti ada lawannya, dan Iya, ketika bener kita banget. terjun langsung ke lapangan pun pasti berkompetisi lagi sama yang lebih real. Iya bener Kayak banget. gitu. Oke, jadi buat teman-teman semua jangan lupa dicatat kalau mau memulai usaha dari bagian marketing segala macamnya, dan jangan lupa juga ya untuk selalu memperkaya wawasannya ya. Iya, betul banget. Oke deh kalau gitu. Selanjutnya karena kita udah ngobrol panjang lebar juga nih Kang. Kayaknya kita udah ada di penghujung acara. Jadi buat teman-teman semua kalau misalkan penasaran nih gimana sih produknya Burger Chill, bisa langsung join datang ke outlet-outletnya. Iya, ada di Jalan Hayamuruk nomor 30 di dalam Kawan Kopi. Terus satu lagi ada di Jalan Banjar Pejuang 45. Kayak gitu. Jangan lupa datang ya. Oke. Tapi kalau misalkan teman-teman lagi mager nih, aduh aku mager banget keluar gitu, bisa langsung pesen di GrabFood, di GoFood. Shopee Nama Food. outletnya Burger Chill juga Burger ya? Chill juga sama Oke. Burger Chill juga. Oke deh, makasih banyak Kang Noval untuk waktunya nih, udah bincang-bincang hangat juga ya, dan tentunya ini sangat insightful buat teman-teman Amin, yang amin. pengen memulai usaha. Jadi jangan lupa juga buat teman-teman terus mengkaji ya, Iya, dicoba dulu aja gitu. Oke deh, paling segitu aja dari kegiatan talk show kali ini di FPKS 3. Di sini aku Silvana Wahyu Nur Kartika bersama Noval Muhammad Abdullah Rahim. pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, see you.